Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat siang, selamat sore, dan selamat malam. Izin memperkenalkan diri, nama saya Niluh Wida Puspitasari, NPM 2754019 dari program studi D4 Agribisnis Pangan semester 3. Di sini saya akan mempresentasikan hasil wawancara tentang UMKM pengolahan ternak ayam yang diolah menjadi ayam geprek pada UMKM Ibu Dewi. Baik, yang pertama ialah identitas responden. Nama respondennya ialah Ibu Dewi, alamat di Jalan Gemini, Lingsu, Raja Basa Jaya, Bandar Lampung. Umur beliau 51 tahun, tingkat pendidikan terakhir yaitu SMA. Lama memulai usaha ayam geprek yaitu selama 1 tahun terakhir, dan jumlah tanggungan keluarga Ibu Dewi sebanyak 4 orang. Baik, selanjutnya metode. Berdasarkan hasil wawancara langsung menggunakan kuesioner kepada Ibu Dewi sebagai pemilik usaha ayam geprek, bahwa usaha ayam geprek yang beliau jalankan merupakan usaha sampingan beliau karena pekerjaan utama beliau adalah berdagang kelontongan di rumahnya. Baik, selanjutnya ialah pembahasan ayam geprek. Ayam geprek adalah makanan ayam goreng tepung khas Indonesia yang diulek atau dilumatkan bersama sambal bajak, kemudian ditambah lalapan seperti timun dan kemangi, dan bisa dijadikan teman makan nasi. Ayam geprek merupakan kuliner yang khas di masa pandemi COVID-19 seperti sekarang ini. Adapun bahan-bahannya yaitu 1 kg ayam dipotong-potong jadi 8 bagian, 1 butir telur utuh, 500 gram terigu cakra atau adonan kering, dan 250 gram terigu segitiga atau adonan basah. Kemudian ada 5 sendok makan maizena, kemudian 6 siung bawang putih dicincang halus, dan kemudian ditambah dengan penyedap rasa. Bahan untuk sambalnya sendiri yaitu 20 butir cabai rawit, 10 butir cabai merah, 2 siung bawang putih, secukupnya minyak sayur, dan kemudian secukupnya garam, gula, dan penyedap. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan hambatan usaha. Berdasarkan hasil wawancara langsung dengan Ibu Dewi sebagai UMKM ayam geprek, hambatan dalam usaha yang beliau jalankan adalah yang pertama, yaitu daya beli pelanggan yang kurang. Dikarenakan mengingat sekarang banyak sekali UMKM ayam geprek yang berada di daerah Raja Basa, yaitu di dekat tempat tinggal Ibu Dewi. Dan juga karena beliau baru merintis usaha ayam geprek belum lama ini. Kemudian yang kedua yaitu permodalan usaha Ibu Dewi adalah modal sendiri, dan dalam permodalan usaha Ibu Dewi masih menggunakan modal yang sedikit, belum berani menggunakan modal yang besar dikarenakan beliau masih merintis usahanya. Selanjutnya, bagaimana sih cara mengatasi hambatan usaha tersebut? Dalam cara mengatasi hambatan masalah daya beli pelanggan yang kurang pada usaha sampingan yang dijalankan Ibu Dewi, yaitu dengan cara melakukan promosi melalui media sosial seperti melalui aplikasi WhatsApp Group, Facebook, dan dari mulut ke mulut. Itu adalah cara yang Ibu Dewi jalankan saat ini. Kemudian beliau berkata, selama melakukan promosi melalui WhatsApp Group pada bulan November lalu, beliau dapat pesanan sebanyak 100 porsi selama per 7 hari pada bulan November lalu. Yaitu selama 1 bulan per 7 hari Ibu Dewi mendapatkan pesanan senilai 100 porsi ayam geprek. Kemudian rencana masa depan Ibu Dewi dalam mengembangkan usaha ayam geprek ialah beliau akan daftar di Gojek Food, karena jika bekerja sama dengan Gojek Food merupakan peluang besar dalam menarik daya beli masyarakat. Karena sekarang masa pandemi COVID-19, konsumen semakin malas keluar karena ada pembatasan, yaitu pembatasan PPKM. Jadi menurut Ibu Dewi sebagai pengusaha ayam geprek yang masih merintis kurang lebih 1 tahun ini, dalam mendaftarkan di Gojek Food itu akan sangat meningkatkan daya beli konsumen. Mengingat di Gojek Food sendiri banyak promo-promo
kemudian potongan harga dan gratis ongkir yang bisa menarik pelanggan untuk membeli ayam geprek tersebut. Selanjutnya, cara pandang mahasiswa atau saya dalam mengatasi masalah yang dihadapi oleh salah satu UMKM ayam geprek tersebut ialah yang pertama, pengusaha memaksimalkan keuntungan dapat dilihat dari segi yang diambil guna memperoleh keuntungan ekonomi yang maksimal. Yang kedua, memperhitungkan untung dan rugi. Para pengusaha menerapkan strategi dengan penuh perhitungan beserta resiko-resiko yang ada di baliknya. Yang ketiga, pemanfaatan sumber daya yang dapat diakses. Tindakan-tindakan yang dilakukan oleh para pengusaha dianggap sebagai strategi yang menguntungkan. Tindakan ini berupa memanfaatkan secara maksimal sumber daya yang bisa diakses dengan mudah sehingga meminimalisir risiko kerugian. Yang keempat yaitu pendekatan keputusan. Para pengusaha bisa mengambil langkah-langkah strategi mana yang lebih tepat dengan mendatangkan hasil dan keuntungan berupa keputusan yang secara rasional tanpa harus mengalami kerugian, yaitu dengan cara memutuskan untuk bergabung sebagai mitra GoFood. Dan yang terakhir, yang kelima, dan yang terpenting adalah jangan ragu untuk mengeluarkan modal yang besar dalam memulai usaha. Karena jika kita ingin sukses dalam memajukan usaha kita tidak perlu ragu dalam mengeluarkan modal yang besar sehingga bisa memenuhi apa yang kurang dalam produk kita tersebut. Selanjutnya, daya saing usaha ayam geprek. Menurut saya, persaingan bisnis ayam geprek Ibu Dewi semakin ketat, mengingatkan peminat ayam geprek ternyata juga diimbangi dengan semakin banyaknya penjual ayam geprek dengan ciri khas mereka masing-masing. Hal inilah yang harus diwaspadai agar tidak kalah dalam persaingan. Semakin banyaknya kompetitor dengan jualan yang sama, maka semakin ketat persaingan bisnis yang terjadi. Persaingan dalam usaha ayam geprek terkadang menjadi penghalang bagi banyak pemula untuk melanjutkan usaha ini. Apabila kita tidak bisa memikat hati pelanggan, bisa jadi usaha yang sudah kita bangun juga kalah dalam persaingan yang semakin ketat. Oleh karena itu, kita harus tahu apa itu kunci kesuksesan dalam memulai usaha. Baik, selanjutnya saya tampilkan beberapa gambar yang saya dapat berdasarkan hasil survei melalui kuesioner langsung kepada Ibu Dewi yang sedang membuat ayam gepreknya. Yaitu yang pertama ada gambar ayam yang sudah dipotong-potong, kemudian sudah dicuci bersih. Dan yang kedua ada gambar itu bumbu basah ayam tersebut. Kemudian yang ketiga ada gambar bumbu kering untuk membuat ayam tersebut. Dan yang keempat itu ada penggorengan ayam yang dilakukan oleh Ibu Dewi. Kemudian yang selanjutnya ada sampel pesanan 100 porsi pada bulan November lalu yang Ibu Dewi dapatkan berdasarkan hasil promosi melalui WhatsApp group. Kemudian yang terakhir ada contoh ayam geprek bersama sambal, lalapan, tahu tempe, dan nasi. Baik, sekian presentasi yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf apabila ada salah kata dalam berucap. Saya akhiri. Selamat pagi, selamat siang, selamat sore, dan selamat malam. Terima kasih.